Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep dasar pembelajaran presentasi dari kelompok 7. Isi dari presentasi kali ini adalah hakikat belajar, konsep pembelajaran, dan landasan-landasan. Yang kedua adalah persiapan, penyampaian, latihan, dan penampilan hasil. Kelompok 7 ini beranggotakan Nurul Qomariyah, Halilatul Mursida, dan Emma Lailatul Muna. Langsung saja, hakikat belajar merupakan suatu aktivitas sadar yang dilakukan oleh individu melalui latihan maupun pengalaman yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Belajar merupakan aktivitas sangat terkait dengan proses pencarian ilmu. Islam sangat menekan terhadap pentingnya ilmu. Al-Quran dan hadis mengajak umat Islam untuk mencari dan mendapatkan ilmu dan kearifan, serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat yang tinggi menurut Wahyuni tahun 2010. Konsep pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan suatu sistem, yaitu satu kesatuan komponen yang satu sama lain saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Landasan-landasan. Yang pertama adalah landasan filsafat. Landasan filsafat dalam pendidikan berupa landasan yang berkesinambungan dengan arti atau hakikat dalam pendidikan yang mempunyai tujuan untuk menelaah permasalahan penting pendidikan. Kemudian bagaimana pendidikan itu sendiri, untuk apa pendidikan diperlukan, kemudian apa saja yang dilaksanakan untuk menjadi tujuan pendidikan itu. Landasan yang kedua adalah landasan psikologis, yakni berupa pola pikir peserta didik, terutama yang bertautan dengan perspektif kejiwaan, yang menjadi faktor kesuksesan dalam pendidikan. Psikologi memberikan informasi atau kebutuhan dalam kehidupan pribadi manusia pada gejala-gejala yang berkaitan dengan segi kepribadian. Landasan yang terakhir adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis adalah di mana suatu proses interaksi antar dua individu, bahkan dua generasi, dan memungkinkan mendelegasikan sosiologi. Berikutnya adalah tahap-tahap pembelajaran, meliputi persiapan, penyampaian, latihan, dan penampilan hasil. Persiapan. Tahap persiapan yaitu berkaitan dengan mempersiapkan peserta didik untuk belajar. Dalam pembelajaran, jika persiapan matang sesuai dengan karakteristik kebutuhan, materi, metode, pendekatan, lingkungan, serta kemampuan guru, maka hasilnya diasumsikan akan lebih optimal. Yang kedua adalah penyampaian. Dalam tahap penyampaian, seorang guru menggunakan metode, model, maupun strategi yang digunakan untuk menyampaikan materi belajar kepada peserta didik sehingga terjadi pemahaman. Tahap yang selanjutnya yaitu latihan. Tujuan tahap latihan adalah membantu peserta didik mengintegrasikan dan menyerap pengetahuan dan keterampilan baru dengan berbagai cara. Yang terakhir adalah penampilan hasil, merupakan tahap terakhir dalam siklus pembelajaran yang mana hasil dari pembelajaran peserta didik akan terungkap dalam tahap ini. Tujuan tahap ini adalah membantu peserta didik menerapkan dan memperluas pengetahuan atau keterampilan baru mereka pada pekerjaan sehingga hasil belajar akan melekat dan penampilan akan meningkat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.